Wow, hari ini adalah hari yang mendebarkan, yaitu aku akan duduk di sebelah kiri. Oh my god. Oh my god. My heart pumping. Yeah, it's good. It's good. You can go on the side of it. Ui. Total 30.000 kroner atau sekitar 45 juta. Jadi aku mau ceritain soal nyetir pertama kali di Swedia. You are the solution. You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are. You are the solution. You are the solution. Hai Mbak Sis dan Mas Bro, selamat datang di channelnya banget yang selama ini vakum karena sibuk. Hari ini lagi jaga anak kucing, jadinya kita bisa bikin video. Wah, anak kucingnya nangis. Nah, jadi gimana sih cara nyetir mobil di Swedia, terus apa aturannya, terus gimana pengalamannya selama nyetir pertama kali di Swedia, aku mau ceritain di sini sekarang. Nyetir pertama kali ini udah beberapa bulan yang lalu sih sudahnya, pas summer. Terus ya sebelum belajar nyetir, maksudnya di sini itu kalau misalnya mau belajar nyetir sendiri itu bisa, nggak lewat sekolah gitu juga bisa, tapi kayak pendampingnya gitu, jadi harus ada pendampingnya. Jadi kan suamiku, si lakiku yang jadi pendampingnya, jadi dia harus ikut pendidikan dulu, jadi dia dididik dulu, kita daftar. Terus dia belajar dulu selama 3 jam dan aku juga belajar selama 3 jam baru kita boleh test drive namanya. Stop. Jadi kalau di sini tuh kayak test drive bisa selama-lamanya kamu untuk ngelancarin nyetirnya doang gitu. Terus nanti kita harus belajar lagi gimana caranya, apa aturan-aturannya gitu. Jadi pengalamanku pertama kali nyetir selama sudah nganggur, nggak pernah nyetir bertahun-tahun itu. What? I don't like when you have no shoes. You don't have the feeling. Yeah, but I used to drive without shoes, even if in Indonesia, but I sometimes with shoes also. Rasanya kaget, apalagi di sini kan di jalur kanan ya gitu. Karena daftarnya pakai kacamata, jadi latihannya wajib pakai kacamata. Padahal aku nggak pernah nyetir pakai kacamata. Jadi rasanya kayak aneh, kagok. Habis itu selalu aja ganti persnelingnya tuh salah tangan kayak gitu. Oh my god. Oh my god. Oh my god. My heart pumping. Okay, I'm ready. Oh wait. Oh, normal. Oh wait. Oh, I was. Yeah, it's drive slow and then because the different cars, yeah, you dragläge. Oh my god, I'm driving. Yeah, but then focus on the. I know. Kalau di jalan biasanya kalau di Indonesia itu kan kita suka minggir-minggir gitu karena takut dimarahin sama pengguna jalan yang lainnya. Tapi kalau di sini walaupun jalannya tuh kayak gede gitu, kita harus jalan di tengah. Jadi kayak bawel banget lakiku. In Indonesia I used to like dit. Yeah. And here no. No. Because they don't understand why you do. Just let them know. Oh, it's so close. Selalu bilang jangan terlalu ke pinggir, jangan terlalu ke kanan gitu misalnya. Aku tuh nyetirnya katanya dia itu terlalu ke kanan. Jadi lebih baik emang kalau nyetir di Swedia itu lebih di tengah gitu. Karena untuk
menghindari ada yang, karena di Swedia terutama di Stockholm itu kan banyak orang yang parkir mobilnya di jalan gitu kan pada umumnya. Jadi mereka mengkhawatirkan kalau ada yang tiba-tiba buka pintu mobil gitu. Right? Mm. This is road already? Main road? And you're going right. How where? Right. Höger. Höger. Stop. And now it's Oi, is It's it free? one way? It looks No. small. it's 2 ways. So it's free there. So you Oi. turn right and then gas and good. Terus selain itu juga kalau di Indonesia itu aku selalu nggak pernah memperhatikan kecepatan. Maksudnya kecepatan itu kayak ngikutin aja gimana trafficnya gitu. Tapi terus biasanya kalau merhatiin banget speed limit gitu, kalau pas di jalan tol gitu baru kita kan harus benar-benar ngikutin speed limitnya, minimal kecepatan juga, karena nggak mau dong kalau terjadi kecelakaan. Nah, kalau di sini even jalan sempit pun, maksudnya jalan bukan jalan tol, itu kayak selalu diingetin terus ini minimal speednya segini nih, minimal speednya segini nih. Jadi aku kayak harus kayak bener-bener pas banget. Kelebihan dikit dimarahin sama suami. Habis itu terus kalau kurang dikit terus dikomenin juga. Terus kayak ya ampun serba salah. Terus nanti kalau di perumahan itu juga harus tetap hati-hati, walaupun ada speed limitnya itu tetap harus di bawah dari kecepatan yang ada, karena mengkhawatirkan ada anak-anak yang lari. Terus juga tetap harus jalan di tengah, karena kalau misalnya di perumahan gitu kan ada trotoar, ada pejalan kaki. Walaupun keadaan terlihat sepi, itu tetap nanti dikhawatirkan tiba-tiba ada anak keluar dari semak-semak kayak gitu tuh harus bener-bener diperhatikan banget gitu. Höger. Oh, agar Right. Selain itu juga yang baru aku tahu dari belajar nyetir di sini tuh adalah dead angle. Jadi selama ini aku nyetir dan punya SIM, ya walaupun nggak pernah tes ya. Tahu sendiri kalau di Indonesia tuh kalau pakai lipstick, pakai gincu dikit terus pakai rok aja gitu udah lolos dari tes nyetir. Agak-agak tampil cantik dikit gitu langsung Mbak sini tak bantuin gitu kan. Tapi kalau di sini enggak gitu. Jadi kita harus benar-benar benar-benar ngikutin aturannya. Terus aku juga aku pertama kali tahu soal dead angle itu baru di sini. Jadi selama ini aku nggak pernah ngerti apa itu dead angle. Jadi dead angle itu adalah titik yang kita nggak bisa lihat di kaca spion gitu. Nah itu tuh aku selama ini nyetir nggak pernah ngerti apa itu dead angle. Orang aku pakai kacamata harusnya, tapi kalau nyetir aku selalu jarang pakai kacamata karena kayak ganggu. Jadi pakai feeling gitu nyetirnya. Oh my god. Caca, boom, caca. Terus selain itu di sini juga SIM itu sangat-sangat dihargai gitu. Surat izin mengemudi itu sangat dihargai karena memang harganya mahal. Kenapa harganya mahal? Karena prosesnya panjang dan setiap tesnya itu kita harus bayar. Jadi ada banyak macamnya, tes ini, tes itu. Dan setiap musim itu juga cara menyetirnya kan beda-beda. Kalau musim hujan nanti kita harus tes untuk yang licin-licin gitu, di jalanan licin. Nanti kalau musim salju kita harus tes lagi jalanan bersalju gitu. Jadi kan emang beda gitu. Kalau di Indonesia kan kita cuman taunya nyetir dalam keadaan panas sama hujan gitu, hujan lebat sampai putih gitu kan kita tahu. Cuman kalau di sini hujan salju gitu aku pernah ngalamin di belakang setir gitu aja kayak serem juga ya kalau hujan salju gitu. Kalau nyetir aku
aku takut gitu. Minimal di sini itu untuk biaya dari pembuatan SIM, dari prosesnya sampai dengan akhir itu bisa beraneka ragam karena tergantung dari kemampuannya si yang bersangkutan ini. Jadi kalau paling murahnya itu bisa sampai 15.000 kroner atau berarti kurang lebih berapa tuh? 22 jutaan rupiah. Terus ada temenku yang baru aja kemarin ini dapat SIM dan dia itu orang heboh semuanya. Ya ampun, selamat, selamat. Aku pikir dia apa dia dapat kerjaan baru gitu kan, atau dia hamil atau apa. Ternyata ya ampun, dia karena baru dapat SIM. Jadi segitunya orang di Swedia itu kalau orang dapat SIM tuh sampai diselamatin. Bahkan orang bisa ngasih kado gitu kalau dia dapat SIM, karena memang bener-bener SIM itu berharga banget gitu, mahal dan perjuangannya bener-bener tinggi. Dan karena dia bekerja, jadi agak sulit untuk mencari waktu yang murah gitu. Karena kalau misalnya ikut-ikut tes untuk SIM gitu, itu tuh kalau misalnya hari Sabtu atau hari Minggu atau hari libur itu tuh mahal kan. Sementara sementara orang yang udah kerja itu akan sulit untuk nyari waktu yang waktu dia kerja gitu. Jadi mereka harus ngambil yang hari weekend. Nah, dengan gitu dia jadi ongkosnya mahal. Akhirnya dia total dia menghabiskan waktu selama 6 bulan untuk SIM-nya dan biaya sebesar 30.000 kroner atau sekitar 45 juta. Tara, murah kan? Makanya di sini orang sangat menghargai SIM banget. Sama kayak lakiku, aturan-aturan itu harus benar-benar dipatuhi, apalagi terutama untuk buntutnya, terutama untuk mengendarai dalam keadaan mabuk itu bahaya banget. Jadi kayak lakiku juga bahkan untuk bir yang kadar alkoholnya cuman berapa 0, atau berapa kecil gitu, rendah, dia pun gak akan mau kalau misalnya dia sedang nyetir mobil gitu. Terus ada juga temenku yang sampai dia bawa kayak alat untuk pengukur alkohol. Jadi kalau dia nyetir dia harus nunggu dulu beberapa jam, terus dia harus ukur dulu untuk dia bisa kembali nyetir lagi. Karena kalau misalnya sampai ketahuan, dan kalau misalnya orang baru dapat SIM itu ada namanya percobaan dulu. Jadi kalau di Swedia itu misalnya kamu mabuk dan nyetir itu terus ketahuan, ketangkap polisi, biasanya akan ada polisi yang berhentiin gitu terus langsung ngukur kadar alkohol kita gitu. Nah, kalau sampai ketahuan itu bisa langsung dicabut SIM-nya, langsung ditarik dan nggak boleh nyetir lagi. Dan kalau misalnya mau ngambil SIM lagi itu harus nunggu 1 tahun lagi sejak dari dia dinyatakan bersalah untuk nyetir dalam keadaan mabuk, dan itu harus ngulang lagi prosesnya dari nol gitu. Nggak bisa yang kayak perpanjangan dulu kan aku udah pernah punya SIM, nggak bisa. Tetap harus ngikutin prosesnya dari awal lagi dan bayar penuh full semuanya dan ikut semua tesnya dan ujiannya lagi. Kalau misalnya kamu udah lulus SIM itu, udah dapat SIM itu, percobaannya itu selama 2 tahun. Dan kalau misalnya dalam 2 tahun itu melakukan pelanggaran, udah langsung dicabut juga. Nah, makanya jadinya benar-benar harus hati-hati banget dalam mengendarai. Dan di Swedia itu mengendarai, tantangan terberat dalam berkendara adalah di kota, terutama di kota Stockholm ya, karena banyak banget pejalan kaki gitu, banyak banget rambu-rambu yang harus diperhatikan berbarengan dengan kita harus perhatikan mobil. Dan untuk nyetir mobil di Swedia itu kita harus juga memperhatikan soal eco driving. Jadi karena orang Swedia itu sangat memperhatikan lingkungan dan apalah jadinya kita itu aku sendiri sampai sekarang belum ngerti gimana sih caranya eco driving gitu.
pantesan dulu aku punya temen yang pernah aku boncengin, boncengin. Terus kayak komen terus, itu kan kamu ininya garisnya belum sampai sini, belum apa. Aku nggak ngerti dia ngomong apa waktu itu. Ya dia bule juga, jadi terus ngomong apa sih aku nggak ngerti. Jadi ternyata cara nyetirku selama ini tuh salah total gitu. Jadi kalau misalnya kayak lakiku juga ngomel-ngomel, bukan ngomel sih ya, maksudnya selalu komentar gigi 3 gitu, kayak udah kecepatan 50 misalnya, 50 km per jam itu kayak udah langsung masuk gigi 4 gitu, gigi 4, gigi 5. Jadi kayak ya ampun, orang aku belum kerasa mobilnya butuh buat nambah persneling gitu, tapi menurut dia itu yang namanya eco driving. Jadi kalau ya kalian Google aja lah ya gimana caranya eco driving, aku nggak ngerti juga. Pokoknya gitu deh, kalian Google sendiri, karena aku sendiri sampai sekarang belum memahami. Dan aku udah beberapa kali test driving, terus kayak kok kayaknya lebih nyaman duduk di belakang ya. Jadi kayak males sih, lebih ke males. Terus lagian kayaknya nggak butuh banget gitu SIM, karena transportasi kita tinggalnya di kota, jadi semua transportasi kayaknya lengkap. Jadi kayaknya nggak perlu untuk nyetir mobil gitu menurutku. Terus juga ada pertanyaan, kenapa nggak pakai SIM internasional aja gitu. Ternyata SIM internasional itu cuman bisa dipakai buat yang belum punya permanen resident. Jadi kalau aku yang sudah permanen resident itu ternyata nggak bisa lagi pakai SIM. Jadi misalnya kamu pendatang baru nih di Swedia, ternyata SIM kamu bisa dipakai, SIM kita itu bisa dipakai 1 tahun setelah kita datang ke sini gitu. Jadi sebenarnya aku tuh bisa kemarin dulu nyetir, tapi ya karena nggak ngerti, udah setahun baru aku tahu ternyata ada aturan kayak gitu. Dan kalau misalnya kamu belum permanen, itu kamu bisa pakai yang namanya SIM internasional. Dan kalau ternyata kamu sudah datang ke Swedia tapi kamu belum punya SIM internasional, silahkan hubungi Mbak Ngat. Mbak Ngat bisa kontakin orang di Indonesia. Malah promosi, malah dodolan. Jadi bisa nanti dibantu untuk memproses SIM. Kalau misalnya kamu mau nyetir sih, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Jadi lihatlah kehebohanku dalam menyetir di Swedia di video yang mungkin sudah aku masukin. So, besok lagi kita mau cerita yang lain lagi. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, dan juga jangan lupa coba di-share lah ini buat teman kalian yang mungkin ada hubungannya dengan Swedia, atau yang mau ke Swedia, atau yang mau belajar ke Swedia, atau yang suka Swedia, atau yang nggak suka Swedia juga nggak apa-apa. Pokoknya bagiin deh. Mungkin informasinya ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Hey do. Oh my god. Coming. So no different right, left. Wait, injut-injutan. Okay, now I use. Yeah. It's automatic. I'm a bit dizzy. We can. No one. So because he's tall, he like to sit back. Oh, that's for that. And he always Jesus. he always like this. Mm. I don't like this. Wow. My Because you car can- don't have You can change. driving set like this. I think mom is number 2. I don't know who's number 2. Maybe mom. And me, number 3. Ya ampun, Eh, canggih but- banget ya mobil But tua. I will drive. Jag kommer köra sen jag är nummer 4. Okay, you're like. Okay, bye bye.